Shalom, pemirsa Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen dan seluruh umat Kristen di Indonesia dimanapun saudara berada. Bersama dengan kami kembali Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen edisi Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga. Berada di sisi Mimbar Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Karmel Permata Hijau, Jakarta Selatan, yang melayani melalui media sosial pada saat ini. Sama seperti Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen yang melayani Bapak Ibu, saudara-saudara melalui media sosial. Oleh karena itu ikutilah dan saksikan. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk pemirsa sekalian, pemirsa Mimbar Kristen di Jen Bimas Kristen. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan terkait dengan kenaikan Tuhan Yesus yang hari ini dirayakan oleh semua orang Kristen di dunia. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-14, kita menemukan kisah mengenai kenaikan Tuhan Yesus ini. Yang tentu sebagian besar kita telah memahami kisah tersebut atau mengerti kisah tersebut. Tetapi apa makna dari kenaikan Tuhan Yesus? Saudaraku, yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kerajaannya bukan berasal dari dunia ini. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6
murid-murid bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Murid-muridnya masih ingin agar Yesus menjadi raja menurut versi mereka. Seperti Herodes misalnya, atau seperti penguasa Roma, kaisar di Roma. Dan memang itulah obsesi dari murid-muridnya sejak mereka mengikut Yesus sebelum peristiwa penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus. Mereka ingin mengubah nasib. Tidak heran kalau terjadi pertengkaran di antara mereka siapa yang akan menjadi paling besar di dalam kerajaan Yesus Kristus menurut versi mereka. Tidak heran pula kalau ibu Zebedius meminta agar anak-anaknya yang adalah murid-murid Yesus untuk dapat menduduki posisi di sebelah kanan kiri Yesus kalau Yesus menjadi raja. Tentu raja versi mereka. Saudara, kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus bukan dari dunia ini. Dengan mengerti makna ini, maka kita seharusnya meletakkan pengharapan kebahagiaan kita bukan di bumi ini, tetapi di dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus, nanti di langit baru, bumi baru. Kita hidup sekarang ini hanya untuk mempersiapkan diri bagaimana kita layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan menjawab kepada murid-muridnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Jadi saksi dulu, bekerja dulu, menderita dulu. Seperti yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 17, hanya orang-orang yang menderita bersama dengan Tuhan Yesus yang akan dimuliakan bersama dengan Dia. Kekristenan bukan jalan untuk mengubah nasib di dunia. Kekristenan jalan untuk mengubah nasib kekal kita. Jadi jangan menjadikan kekristenan komoditas untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan jasmani. Jika hal itu dilakukan, maka berarti sebuah penyimpangan. Yesus berkata, "Kerajaanku bukan dari dunia ini," saudaraku. Ya. Nah, untuk itu saudaraku, dengan kenaikan Yesus ke surga, berarti Roh Kudus turun. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Lebih baik bagimu kalau aku naik ke surga. Sebab kalau aku naik ke surga, Roh Kudus turun." Maksudnya, Roh Kudus akan memimpin kita. Yang pertama untuk menyempurnakan karakter kita. Membimbing kita kepada seluruh kebenaran, agar kita menjadi serupa dengan Yesus. Agar kita menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Dan yang kedua, agar kita bisa meneruskan karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Kalau Adam dijadikan kawan sekerja Allah dalam karya penciptaan, penciptaan alam semesta harus terus diteruskan. Penciptaan hanya sampai pada penciptaan bumi yang masih harus digarap. Manusia menjadi kawan sekerja Allah dalam karya penciptaan. Tetapi manusia telah jatuh dalam dosa dan bumi ini akan hancur menjadi lautan api. Sekarang kita orang-orang yang menjadi orang percaya yang dipilih Tuhan. Kita menjadi kawan sekerja Allah dalam karya keselamatan. Bagaimana keselamatan dalam Yesus Kristus sampai ke ujung bumi.
Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Kamu akan menjadi utusanku. Setiap orang percaya adalah utusan Allah. Kalau menjadi utusan harus berkualitas seperti yang mengutus. Bukan sekedar lulus dari sekolah tinggi teologi dan menyandang gelar kesarjanaan teologi, saudara. Utusan harus berkapasitas seperti yang mengutus. Karena menjadi saksi bukan hanya bisa berbicara tentang Yesus atau mengenai Yesus. Bukan hanya bisa berteologi, tapi membuktikan kehidupannya di dalam hidup kita. Bahwa 2000 tahun yang lalu ada pria yang bernama Yesus yang adalah anak Allah yang hidup, menderita, mati, bangkit dan naik ke surga. Buktinya apa? Saya, hidupku. Ini menjadi saksi. Resurrecting Jesus within us. Membangkitkan Yesus di dalam hidup kita. Saudara, ini adalah kehormatan. Kalau kita bisa menjadi saksi Kristus. Dengan memperingati kenaikan Tuhan Yesus, mari fokus kita tidak lagi tertuju kepada perkara-perkara dunia. Kewargaan kita ada di dalam surga. Dari sana, saudaraku, kita menantikan Tuhan kita Yesus Kristus yang mengubah tubuh kita yang hina ini mengenakan tubuh kekal. Dan itu agenda hidup kita satu-satunya. Yang oleh karenanya kita harus mengalami proses perubahan menjadi seperti Yesus. Yaitu dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan dengan demikian kita bisa menjadi saksi. Dan percayalah Yesus yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Yang naik ke surga di depan mata mereka. Menunjukkan dia Allah yang mengatasi langit dan bumi. Dia naik menunjukkan keperkasaannya. Saudara, kita percaya dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Di tengah situasi COVID-19 ini, kita tetap tenang dan tetap berfungsi, fungsional sebagai saksi Kristus, utusan Kristus. Kiranya kebenaran firman yang saya sampaikan ini memberi insight kepada saudara dan memberkati saudara-saudara sekalian. Sehingga saudara bisa mengenakan kekristenan yang sejati. Dan saudara, saya layak untuk dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu di tengah-tengah suasana COVID yang begitu hebat, mencemaskan. Tolonglah Bapak Presiden kami, Bapak Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri dan aparat pemerintah. Tuhan beri hikmat dan marifat di dalam menanggulangi wabah ini secara khusus dan dalam penyelenggaraan pemerintah bangsa kami. Bapa di surga, kami mohon berkat-Mu. Tolonglah bangsa kami, Bapa. Secara khusus kami menyerahkan Bapak Menteri Agama dan Wakil Menteri ke dalam tangan-Mu juga. Tuhan memberi hikmat dan marifat di dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Agar hamba-hamba-Mu ini dapat menyelenggarakan tugas dengan baik bagi kepentingan bangsa negara kami. Bapak Dirjen Bimas Kristen, kami serahkan di dalam tangan-Mu seluruh jajaran dari Dirjen Bimas Kristen. Bapak beri hikmat marifat dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. Khususnya mengurusi kehidupan kami orang percaya, baik dalam lingkungan gereja maupun pendidikan.
Bapa memberkati. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dan Engkau memberkati semua saudara kami yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pelayanan Mimbar Kristen di Jen Dimas Kristen dalam rangka Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga telah selesai dilaksanakan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono dan juga puji-pujian yang sudah dibawakan. Dan biarlah melalui pelayanan Mimbar Kristen di Jen Dimas Kristen ini membawa kekuatan dan pengharapan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara menghadapi wabah pandemi COVID-19. Kami tetap mengajak Bapak Ibu pemirsa Mimbar Kristen di Jen Dimas Kristen untuk mematuhi himbauan pemerintah, khususnya himbauan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk sementara beribadah di rumah. Dan apabila Bapak Ibu terpaksa keluar dari rumah, tetap pakai masker dan menjaga jarak dengan orang lain. Terima kasih atas partisipasi pemirsa Mimbar Kristen di Jen Dimas Kristen dan semua umat Kristen di Indonesia yang telah menyaksikan Mimbar Kristen di Jen Dimas Kristen edisi Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga. Dan jangan lupa tetap kunjungi YouTube kami, Instagram kami, dan website kami. Atas nama tim Mimbar Kristen di Jen Dimas Kristen mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.